yang dikerjakan oleh sidang jemaat GPT Kristus Ajaib Bintuni. Mari saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita segera menyatukan hati dan roh kita untuk bersama-sama, haleluya, masuk dalam suasana ibadah pada kesempatan ibadah Jumat Agung pada pagi atau siang hari. Bersama kita bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian tadi, Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya Yesus. Meskipun
kehidupan kami umat-Mu. Di tengah badai corona yang melanda dunia ini Tuhan, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami mau untuk membawa kehidupan kami, untuk kami persembahkan di atas mezbah-Mu, mezbah yang kami bangun di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu yang benar-benar mencintai akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami membawa kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau bentuk menjadi bentuk yang sesuai dengan kehendak daripada-Mu Tuhan. Di saat pembentukan, haleluya, yang Engkau kerjakan atas kehidupan kami diperhadapkan kepada cemburuan dan pekerjaan kuasa setan yang akan memporak-porak dengan konsentrasi kami dalam kami menikmati pembentukan yang Engkau nyatakan dengan kuasa firman-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, pada saat ini bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat kediaman kami masing-masing saat ini, kami satukan iman percaya kami, segala pekerjaan kuasa setan dalam bentuk apapun kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan roh-roh kekuatan kuasa itu, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pekerjaan kuasa setan Engkau keluar dari apa Yesus berkuasa menghancurkan semuanya. Kekuatan kuasa Allah akan tinggal menguasai kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah mengangkat satu pujian kepada-Mu, dan ketika kami mengangkat puji-pujian, kami merasakan kekuatan aliran kuasa-Mu mulai mengalir menguasai kehidupan kami. Oleh sebab itu tolong kehidupan kami, biar kekuatan kuasa-Mu itu Tuhan akan membimbing kami untuk bisa mengerti, paham, percaya, yakin akan firman-Mu. Bahkan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami akan memampukan kami untuk kami bisa mempraktikkan firman-Mu, sehingga firman dan Roh-Mu adalah dua uluran tangan kasih-Mu yang senantiasa Kau ulurkan atas kami untuk mengangkat kehidupan kami manakala kami mengalami kejatuhan, untuk menopang kehidupan kami manakala kami mengalami kelemahan-kelemahan dalam perjalanan iman kami, sehingga oleh kekuatan kuasa firman dan Roh-Mu kami akan senantiasa berada dalam gairah dan semangat yang berkobar-kobar dalam kami mengiring bahkan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini kami akan segera mempersiapkan hati pikiran kami untuk menikmati firman-Mu. Engkau tolong kepada kehidupan hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu, biarlah pengurapan dan dibawa sempurna turun atas hamba-Mu, supaya dengan dibawa dan urapan sempurna itu pada kiranya hamba bahkan mampu menyatakan firman-Mu dengan benar, hamba bahkan mampu menyatakan firman-Mu dengan jelas, hamba bahkan mampu menyatakan firman-Mu dengan murni, hamba bahkan menyampaikan firman-Mu hanya bersumber dari ilah Roh Allah dan kasih-Mu, tidak bersumber dari ambisi emosi ataupun keinginan pribadi hamba-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan mengikuti kegiatan ibadah ini. Engkau satukan kami dalam kesatuan firman pengajaran yang benar. Kami kembali kepada Alkitab dan hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab, dan ajar kami para pemberita firman-Mu tidak berbicara melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab, supaya pada akhirnya kami disatukan menjadi satu gereja yang kudus dan am. Itulah tubuh, itulah mempelai perempuan-Mu yang akan segera layak untuk menyongsong hari kedatangan yang sungguh tidak akan lama lagi. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, dan berfirman-Lah Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap sedia untuk menyambut kebesaran kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saya masih berharap kita bisa menjaga jarak kita lebih jarang lagi, supaya saudaraku sekalian ketika nanti mungkin ada aparat yang berpatroli, ya kita haleluya tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya puji Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sekali lagi dari tempat ini saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh sidang jemaat GBT Kristus Ajaib, bahkan kepada seluruh umat Tuhan yang bisa mengikuti haleluya
kegiatan ibadah live streaming yang diadakan oleh Sidang Jemaat GPT Kristus Ajaib Bintuni. Salam sejahtera buat saudara, selamat siang dan shalom. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu diturunkan atas kita, mengikat, menyatukan kita dengan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun, untuk kemudian kita membangun sinergi, melangkah maju bersama dalam pergerakan pembangunan pembentukan tubuh Kristus. Seperti halnya yang sering saya sampaikan, tubuh Kristus sampai hari ini belum terbangun dan terbentuk secara sempurna karena gereja Tuhan hari ini masih didominasi oleh doktrin, oleh organisasi yang notabene dibentuk oleh keangkuhan hidup manusia yang masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi saatnya akan tiba di mana gereja Tuhan tidak lagi didominasi atau memandang ataupun ditopang oleh organisasi dan doktrin, tetapi sepenuhnya akan dipimpin dan dikendalikan oleh firman pengajaran yang benar, sehingga kita disatukan dalam kesatuan tubuh Kristus dan kita akan bersama-sama, saudaraku sekalian, menyongsong hari kedatangan Tuhan yang sungguh tidak akan lama lagi. Dan perlu saudara ketahui bahwa ketika gereja Tuhan hidup dalam kesatuan yang begitu kuat, tidak lagi dipisahkan oleh doktrin dan organisasi, tidak ada lagi yang saling menghakimi, merasa diri paling benar seorang terhadap yang lain, tetapi kita hidup dalam kesatuan gerak, yaitu hanya mengagungkan dan menempatkan Yesus pada tempat yang terutama dan termulia sebagai kepala dalam pergerakan saudara sekalian, pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Maka karya mujizat dan berkat serta perlindungannya kita akan rasakan sempurna. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita terus berjuang agar persekutuan dan kesatuan tubuh Kristus itu tercipta, sehingga dengan kesatuan itu benar-benar kita akan bisa melihat kekuatan, keajaiban, kuasa yang dinyatakan kepada kehidupan kita sebagai gereja. Puji Tuhan. Kembali saat siang hari ini kita akan bersama fokus pada pemberitaan firman Tuhan, di mana pada pemberitaan firman Tuhan hari Minggu yang lalu dalam ibadah yang saudara sekalian kita laksanakan, tidak live streaming tetapi dalam siaran tunda ya, dan itu sudah dibagikan kepada sidang jemaat. Kita telah mendengar bersama sudah bahwa di tengah-tengah situasi dunia yang menakutkan karena adanya badai corona, karena adanya murka yang Allah nyatakan atas seluruh penduduk bumi ini, maka saudara, Tuhan memerintahkan kepada kita lewat firman-Nya agar kita itu mau untuk mengisolasi diri sesuai dengan anjuran pemerintah. Sampai kapan ketetapan atau perintah untuk mengisolasi diri ini berlaku bagi kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus? Mari kita kembali buka saudara sekalian dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Kitab Yesaya 26 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi dari sini kita bisa melihat satu jawaban. Sampai kapan kita harus mengisolasi diri? Sampai kapan kita harus mengasingkan diri dari keramaian, dari hiruk pikuk dunia ini? Ternyata firman Allah menyatakan kepada kita, kita harus bersembunyi atau mengisolasi diri sampai amarah atau murka yang saat ini wujudnya adalah saudara sekalian badai corona
Ketika badai itu dinyatakan, murka itu dinyatakan, telah lalu, telah selesai. Haleluya. Saat itu kita harus mengakhiri aktivitas isolasi diri kita. Kita harus kembali membuka akses dalam langkah kehidupan kita. Kita harus kembali berinteraksi untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing untuk kepentingan dan kebutuhan hidup nikah rumah tangga kita, untuk kepentingan studi kita, untuk kepentingan karir kita, kepentingan usaha pekerjaan kita. Saat badai itu lalu, ketetapan ini juga lalu, dan kita harus kembali beraktivitas seperti hari-hari yang biasa. Nah, oleh karena itu, dari tempat ini sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh sidang jemaat, mari kita mematuhi ketetapan yang diberikan kepada kita oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jangan kita membangkang, jangan kita membantah, tapi mari kita respon secara positif dan kemudian bertindak disiplin sesuai dengan pengharapan pemerintah yang telah menetapkan aturan itu. Sampai kapan? Sampai badai ini berlalu. Semakin kita bisa, saudaraku sekalian, mengisolasi diri, semakin kita bisa mengurangi aktivitas kita yang membuat kita bersinggungan dengan orang-orang yang lain. Kita benar-benar menutup diri. Semakin kita bisa merespon secara baik ketetapan dan peraturan yang disampaikan oleh pemerintah yang berlaku, semakin badai akan cepat berlalu. Sebab tidak ada fasilitas untuk mereka bisa menularkan, yang memaparkan, saudaraku sekalian, virus COVID-19 atau corona ini kepada yang lain. Mata rantai penyebaran itu akan terputus. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tegaskan, mari kita bertindak bijaksana hari ini, menutup diri, mengisolasi diri sampai badai ini benar-benar berlalu. Dan mari kita harus, saudaraku sekalian, melihat perintah pemerintah ini sebagai seruan Tuhan yang Tuhan serukan kepada kita lewat Yesaya 26 ayat yang ke-20. Ulangi sekali lagi, mari kita menyambut seruan pemerintah yang menetapkan untuk kita mengisolasi diri sebagai seruan Tuhan yang dinyatakan lewat firman-Nya kepada kehidupan kita lewat seruan Nabi Yesaya yang turun dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20. Mari masuk kamar, mari kita menutup pintu, kemudian sesudah kita masuk, kita bersembunyi sesaat lamanya sampai pada waktu yang sudah ditetapkan dan ada pernyataan bahwa badai atau murka itu sudah berlalu. Tuhan, saudara, perintah ketetapan untuk mengisolasi diri ini, saya akan masih mengulangi firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Saudara perhatikan baik, perintah dan ketetapan untuk mengisolasi diri dalam kitab Yesaya ini mengingatkan saya kepada perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di tengah tulah-tulah yang melanda seluruh Mesir. Ulangi sekali lagi, perintah untuk mengisolasi diri dari Yesaya pasal 26 ayat 20 ini mengingatkan saya akan perintah dan ketetapan Allah yang Allah berikan, yang Allah tujukan kepada bangsa Israel pada waktu tulah atau murka Allah, saudara sekalian, melanda Mesir. Hal itu bisa kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, kitab Keluaran pasal yang ke-12,
Terlebih dulu kita membaca ayat yang ketiga, 12 ayat yang ketiga. Kata firman Tuhan demikian, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Perhatikan perintah dan ketetapan, saudaraku, yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan kepada bangsa Israel. Ketetapan yang tertulis dalam kitab ini adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah ketika murka dan penghukuman yang datang dari Allah dinyatakan, dijatuhkan oleh Allah atas Mesir. Perintah dan ketetapan ini Tuhan berikan setelah Tuhan menyatakan tulah dan penghukuman atas Mesir, mulai dari tulah pertama sampai tulah yang ke-9. Tulah yang pertama itu saudara bisa baca, saudara kita Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Itulah air menjadi darah. Itu tulah yang pertama, murka yang pertama yang Allah nyatakan kepada Mesir. Kemudian murka yang kedua, tulah yang kedua adalah kata, Keluaran 8 ayat 1 sampai yang ke-15. Tulah yang ketiga adalah nyamuk, Keluaran 8 ayat 15 sampai 19. Dan kemudian tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang ke-5, penyakit sampar. Tulah yang ke-6, barah. Tulah yang ke-7, hujan es. Tulah yang ke-8, belalang. Tulah yang ke-9, gelap gulita. Nah, setelah 9 tulah ini, perhatikan baik, Tuhan menyatakan perintah dan ketetapan kepada Israel agar menangkap domba Paskah pada tanggal yang ke-10 dan harus memburu domba Paskah itu sampai pada hari yang ke-14 bulan itu. Jadi ditangkap pada tanggal 10, dikurung sampai tanggal 14, hari yang ke-14 pada bulan yang sama. Berarti domba Paskah itu, saudaraku sekalian, atau maksud saya dikurung selama 4 hari. Ya, dikurung selama 4 hari. Nah, domba Paskah yang dikurung selama 4 hari kemudian diperintah untuk disembelih, dan kemudian darah dari domba Paskah ini harus sudah dioleskan di ambang atas pintu rumah. Kemudian yang kedua, dioleskan juga di setiap atau 2 tiang pintu rumah. Kalau sekarang kita bilang di kusen rumah, di bagian atasnya, di bagian kiri dan kanan, dan kusen. Itu saudaraku sekalian, kasih tanda darah di sana. Darah domba Paskah itu dipercikan, dibubuhkan di sana. Nah, kekuatan darah domba Paskah ini, saudaraku sekalian, haleluya, memiliki kekuatan untuk membebaskan Israel dari tulah, dari murka, yaitu maut atau kematian yang melanda seluruh Mesir. Perhatikan. Jadi domba Paskah yang ditangkap pada tanggal 10 dikurung selama 4 hari, dan setelah itu disembelih, darahnya, saudaraku sekalian, dioleskan di ambang atas pintu dan di kedua tiang pintu rumah. Dan kekuatan darah ini, saudara yang dikasihi
oleh Tuhan, memiliki kekuatan untuk haleluya membebaskan bangsa Israel dari murka dan penghukuman yang melanda Mesir. Haleluya. Jadi kekuatan darah domba Paskah ini memiliki kuasa untuk membebaskan kehidupan umat Israel dari murka yang melanda seluruh Mesir. Saya saat ini belum akan menjelaskan, saudara-saudara sekalian, domba Paskah yang ditangkap pada tanggal 10 dikurung sampai hari ke-14 dalam bulan yang sama ini berbicara tentang siapa. Namun sebelumnya saya akan membawa kehidupan kita, saudara-saudara, untuk melihat satu ketetapan lain yang juga sudah bisa mendatangkan kelepasan Israel dari murka dan penghukuman yang melanda Mesir. Dilepaskan dari tulah atau penghukuman, tuntutan dan ketetapan yang bisa membebaskan saudara Israel dan tulah yang akan diturunkan Allah atas dunia ini. Ketetapan itu bisa kita lihat, ketetapan lain itu bisa kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30. Ya, kita keluar pasal yang ke-30. Mari kita kembali membuka Alkitab kita, Keluaran 30 ayat yang ke-12. Keluaran 30 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Perhatikan baik, agar tidak ada tulah, ya, agar tidak ada tulah, atau agar Israel terbebas dari tulah atau murka Allah yang akan dijatuhkan atas bumi ini, yang akan dijatuhkan atas dunia ini. Maka pada Israel dituntut untuk mempersembahkan uang pendamaian bagi nyawa mereka. Jadi supaya Israel bebas dari tulah, pada saat mereka didaftarkan, pada saat mereka mendaftarkan diri untuk dimasukkan dalam bilangan orang-orang yang akan bergerak menuju keselamatan, kelepasan abadi dari Mesir menuju Kanaan. Pada saat mereka mendaftarkan diri, pada saat mereka didaftar, mereka harus mempersembahkan uang pendamaian bagi nyawa mereka. Kan ketika mereka mempersembahkan uang pendamaian, saudara sekalian, Tuhan akan bebaskan tulah. Ada persembahan uang pendamaian. Namun saat ini saya ingin tegaskan bahwa uang pendamaian yang harus dipersembahkan ini saat ini tidak berwujud kepada ketetapan atau aturan yang sifatnya harfiah. Kita harus mempersembahkan, berikan uang mungkin ke gereja supaya dosa kita ditebus, supaya kita dibebaskan dari murka dan penghukuman. Bukan seperti itu. Tetapi ada nilai nubuat
yang harus kita pahami. Nah sekarang, untuk bisa memahami bagian ini, mari kita coba melihat seberapa banyak uang yang harus dipersembahkan untuk Israel itu bisa bebas dari murka atau hukuman. Seberapa banyak uang yang harus dipersembahkan? Mari coba baca Keluaran yang sama ayat yang ke-13. Kitab Keluaran yang sama ayat yang ke-13. Bahkan saudaraku sekalian, ayat yang ke-13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang didata itu, setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya, setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Perhatikan jumlah uang yang harus dipersembahkan demi terbebasnya Israel dari tulah atau penghukuman atau murka Allah yang akan dijatuhkan atas umat manusia. Ternyata jumlah uang itu tidak saudaraku sekalian tentukan dengan nilai, misalnya 100 juta, misalnya, tidak seperti itu. Tetapi jumlah uang yang harus dipersembahkan demi terbebasnya Israel dari saudaraku sekalian tulah atau murka atau penghukuman Allah. Nilai uang yang harus dipersembahkan supaya mereka bisa didaftar adalah setengah sikal. Ini persembahan yang dituntut oleh Tuhan. Persembahan setengah sikal. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-15, perhatikan, setelah kita mengerti nilai jumlah yaitu setengah sikal, sekarang kita akan lihat bersama ayat yang ke-15, ketetapan tentang persembahan yang setengah sikal, persembahan jaminan keselamatan jiwa, jaminan terbebasnya kehidupan kita dan murka dan penghukuman Allah atas dunia. Setelah kita dapatkan angka setengah sikal, kita akan lihat ketetapan tentang persembahan ini bagi seluruh lapisan kehidupan umat manusia. Ayat yang ke-15, orang kaya jangan mempersembahkan lebih dari orang miskin. Saya ulangi, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan. Persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Berarti ketetapan untuk korban yang bisa membebaskan kehidupan Israel dari sempurna dan penghukuman yang akan dijatuhkan Allah atas Mesir, atas dunia ini. Ternyata persembahan itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari setengah sikal. Orang kaya tidak boleh mempersembahkan lebih dari setengah sikal. Orang yang miskin tidak boleh mempersembahkan kurang dari setengah sikal. Apa arti dari ketetapan ini? Artinya, saudara, nilai keselamatan jiwa kita ini sama di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai jiwa kita umat manusia, jiwa orang kaya, jiwa orang miskin, jiwa orang yang memiliki popularitas, dan jiwa orang saudaraku sekalian biasa.
orang yang memiliki jabatan, pangkat, kedudukan dengan orang yang biasa. Tuhan menghargai jiwa kita itu sama. Tuhan tidak bertindak diskriminasi. Perhatikan, kaya tidak boleh persembahkan lebih, miskin tidak boleh persembahkan kurang. Itu artinya Tuhan menghargai keselamatan jiwa kita itu sama. Kaya, miskin, punya popularitas ataupun tidak punya popularitas, punya kedudukan jabatan ataupun tidak punya kedudukan kejabatan, itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada beda. Dan oleh sebab itu saya juga menyampaikan kepada kehidupan dan jemaat, jangan ada perbedaan kelas di antara kita. Sesama kita sebagai pengikut Kristus, sebab kita semuanya sama di hadapan hadirat Tuhan. Nilai jiwa kita sama di hadapan hadirat Tuhan, yaitu senilai dengan korban daripada Kristus. Sama. Tidak boleh minder bagi yang miskin, tidak boleh ada yang sombong bagi yang kaya, sebab kita semuanya sama di mata Tuhan. Amin. Kita semuanya sama, tidak ada perbedaan. Suku manapun sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bertindak dan berlaku diskriminasi. Oleh sebab itu jangan ada yang minder. Suku yang satu tidak boleh merasa lebih dari suku yang lain. Tapi kita semuanya satu keluarga di dalam Tuhan, di mana nilai ketebusan jiwa kita sama, yaitu senilai dengan darah atau kehidupan Kristus. Perhatikan baik, saya akan menarik satu kesimpulan dari ketetapan tentang domba Paskah yang harus ditangkap pada tanggal 10, dikurung sampai hari yang ke-15, sehingga masa pengurungan sebelum anak domba Paskah itu disembelih dan darahnya membebaskan kehidupan Israel dari tulang Mesir. Saudara, angka 4 ini menunjuk kepada korban Kristus yang memiliki kekuatan darah melepaskan seluruh dosa umat manusia. Nanti saya akan jelaskan ke sana, tapi saya akan menyimpulkan dulu. Jadi berbicara tentang domba Paskah yang harus ditangkap, dikurung sampai pada hari yang ke-15, dan juga ketetapan untuk mempersembahkan uang pendamaian yang nilainya setengah sikal, di mana lewat persembahan uang yang ditimbang dengan sikal yang nilainya setengah sikal ini, Israel bisa terbebas dari tulah penghukuman atau murka Allah yang akan dijatuhkan atas bumi ini. Kedua hal ini, kedua ketetapan ini sebenarnya menunjuk kepada kekuatan kuasa korban Kristus di atas kayu salib. Nanti saya akan ajak kita untuk saudara membuktikan ini. Dan hal yang pertama, kita akan lihat lebih dulu, buktikan lebih dulu. Benarkah kalau kita berbicara tentang saudaraku sekalian domba Paskah yang dikurung, ya, maksud saya ditangkap pada hari yang ke-10, dikurung sampai hari yang ke-14 pada bulan yang sama. Pada bulan itu juga berarti masa kurungan domba Paskah itu adalah 4 hari, di mana setelah 4 hari domba itu dipotong, darahnya diambil, dioleskan pada ambang atas pintu dan kedua tiang pintu rumah. Ya, di mana kekuatan darah ini bisa melepaskan Israel dari maut, tulah maut, penghukuman kematian anak sulung yang melanda Mesir. Nah, domba Paskah yang terkurung selama 4 hari ini yang pertama kita akan saudaraku sekalian cari kebenarannya. Benarkah itu menuju pada korban Kristus? Ya. Nah, yang dikurung selama 4 hari ini, yang memiliki darah, yang memiliki kekuatan untuk membebaskan Israel
dari tulah kematian yang melanda Mesir. Saudara sekalian, ini menunjuk kepada kekuatan darah Kristus yang melepaskan kehidupan umat manusia dari dosa mereka. Di mana dari peristiwa ketika Yesus ditangkap, kemudian melalui suatu proses pengadilan, sampai pada akhirnya dia diputuskan untuk dijatuhi hukuman mati dengan disalib di atas kayu salib. Mulai dari penangkapan, proses salib sampai kebangkitan, itu memakan waktu 4 hari. Penangkapan pribadi Yesus itu digambarkan oleh saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Penangkapan domba Paskah pada tanggal 10 ini. Kemudian proses salib sampai kebangkitan ini menuju kepada masa kurungan 4 hari. Dari salib sampai kebangkitan makan waktu 4 hari. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, kemudian masuk dalam kuburan, katakanlah ini menuju pada atau yang digambarkan pada masa 4 hari kurungan. Dan setelah itu dia bangkit dari antara orang mati. Kekuatan darahnya, perhatikan, kekuatan darahnya membebaskan kehidupan kita dari maut, dari tulah dan penghukuman yang akan dinyatakan Allah kepada semua orang yang tidak mau menerima dan percaya kepada. Sebagaimana kekuatan dan domba Paskah membebaskan Israel dari kematian atau bahaya maut yang Allah nyatakan kepada seluruh Mesir. Kekuatan darah domba atau kekuatan darah anak domba Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kekuatan darahnya itu bisa melepaskan kehidupan kita dari dosa kita. Coba kita baca, sudah teruskan pernyataan bahwa darah korban Kristus yang disalib sampai pada masa kebangkitannya memakan 4 hari. Kekuatan darahnya, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itu mampu untuk menyelamatkan, melepaskan kehidupan kita dari murka dan penghukuman atau dari ancaman maut yang adalah perwujudan murka Allah atas manusia durhaka. Mari, Wahyu pasal yang ke-1. Wahyu pasal yang ke-1. Saya kembali baca ayat ini, saudara sekalian. Wahyu pasal yang ke-1. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Wahyu 1 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perhatikan, tanpa adanya penangkapan Yesus, tanpa ada penyaliban Yesus, tanpa ada penguburan Yesus, di mana dari salib sampai pada kebangkitannya memakan waktu 4 hari, kita tidak akan memiliki jaminan yang bisa membebaskan kita dari murka penghukuman yang akan Allah nyatakan kepada kehidupan semua manusia yang berdosa, yang tidak mau menerima dan percaya kepada-Nya. Manusia yang berdosa yang tidak mau menerima dan percaya kepada-Nya akan menerima murka dan penghukuman. Itulah maut atau kematian yang kedua.
Tetapi kalau kita mau untuk datang kepada pribadi Kristus, bersekutu dengan pribadi Kristus lewat iman percaya kita kepadanya, maka kekuatan darah Golgota yang sudah tercurah berdasarkan kita Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-5, kita akan dilepaskan dari dosa. Dilepaskan dari dosa itu sama dengan dilepaskan, dibebaskan dari maut atau kematian. Kenapa saya berkata demikian? Jawabannya ada dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Sampai di sini saja. Sebab upah dosa ialah maut. Perhatikan, darah Kristus melepaskan kita dari dosa. Perhatikan, darah korban Kristus di atas kayu salib melepaskan kita dari dosa. Dan perhatikan, dosa yang dilepaskan dari kehidupan kita adalah dosa yang bisa mengantar kita kepada maut, kematian, murka dan penghukuman Allah. Nah, kalau dosa itu sudah dilepaskan, maka berarti kita juga akan lepas dari maut. Kenapa? Sebab dosa itu sudah disingkirkan, sudah dilepaskan dari kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengantar kita kepada maut. Bebas dari dosa, lepas dari dosa oleh kekuatan darah Kristus. Itu sama dengan lepas, bebas dari maut, lepas, bebas dari murka dan penghukuman Allah. Itulah kematian. Itulah maut. Dilepaskan, dibebaskan dari kehidupan kita. Supaya tergenapi firman Tuhan. Bagi kita yang percaya di dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Sebab kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Amin, saudara. Ini kekuatan darah domba Paskah yang digambarkan saudara sekalian oleh Israel pada zaman mereka berada di Mesir. Domba Paskah itu harus ditangkap pada tanggal 10, dikurung sampai saudara sekalian hari yang ke-14, disembelih, darahnya menyelamatkan Israel dari murka. Ternyata apa yang tertulis dalam kitab Keluaran itu wujudnya saat ini adalah korban Kristus. Yesus mulai ditangkap, disalibkan sampai bangkit dari antara orang mati, juga memakan 4 hari. Ketika Yesus berada dalam kuburan, katakan dia berada dalam masa kurungan. Bangkit dari antara orang mati, dikeluarkan dari kurungan, di mana oleh kematian dan kebangkitannya ini, kepastian keselamatan oleh kekuatan darah Kristus menjadi pasti. Oleh sebab itu kita Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5 dengan tegas, kekuatan darah Kristus melepaskan kita dari dosa. Dilepaskan dari dosa berarti dibebaskan dari dilepaskan dari maut. Jadi mari di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama semakin memperkuat iman kita kepada Kristus. Jangan justru saat ini kita goyah, sebab hanya kekuatan darah domba Paskah itu yang akan
menyelamatkan kita. Nah, dari sini saudara kita sudah diyakinkan bahwa domba Paskah yang ditangkap pada tanggal 10 dikurung sampai hari yang ke-14 itu ternyata menunjuk kepada korban Kristus. Alasannya dari proses salib sampai kebangkitan dari antara orang mati memakan waktu 4 hari. Dan pribadi Kristus yang disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, saudaraku sekalian, dari kematiannya berarti proses kematian 1 hari, kemudian proses kuburan 3 hari, saudara, itu memakan waktu 4 hari. Darah daripada Kristus ini melepaskan kita dari dosa, dilepaskan dari dosa, sama dengan saudara lepas bebas dari maut. Ayatnya jelas, Roma 6 ayat yang ke-23 bagian Jadi berbicara tentang korban domba Paskah yang disembelih pada hari yang ke-14 itu menunjuk pada pribadi Kristus. Darah domba Paskah memiliki kekuatan membebaskan Israel dari maut yang melanda Mesir, dari murka dan penghukuman Allah yang melanda Mesir. Maka darah domba Paskah akan membebaskan seluruh kehidupan kita yang percaya kepadanya dari penghukuman atau murka Allah, yaitu maut yang akan dinyatakan kepada seluruh orang yang tidak mau menerima dan percaya kepada Kristus. Kemudian saudara, yang kedua, kita akan coba lihat tentang nilai setengah sekal yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel agar mereka, saudara sekalian, terlepas atau terbebas dari murka atau penghukuman atas dunia, atas Mesir pada waktu itu. Kembali kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30, kitab Keluaran pasal yang ke-30, Keluaran 30 ayat yang ke-13. Keluaran 30 ayat, haleluya, yang ke, maksud saya 12. Keluaran 30 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu, untuk bisa terbebas, terlepas dari murka tulah. Israel pada waktu mendaftarkan diri dituntut untuk mempersembahkan setengah sikal uang pendamaian bagi nyawa mereka, bagi keselamatan mereka. Wah, baca juga saudara ayat yang ke-15, ayat yang ke-15. Orangnya ayat yang ke-15. Orang kaya jangan mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa mereka. Puji Tuhan. Jadi perhatikan, persembahan setengah sikal itu
mutlak harus dipersembahkan, baik oleh orang miskin maupun oleh orang yang kaya. Orang kaya tidak boleh persembahkan lebih, orang miskin tidak boleh persembahkan kurang. Tadi sudah saya singgung bahwa itu berbicara tentang bagaimana Allah menghargai keselamatan jiwa kita. Nilai jiwa kita itu sama di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu ada yang minder di antara kita. Kita yang miskin tidak perlu minder, kita yang kaya juga tidak perlu sombong, karena nilai kehidupan kita di hadapan Allah itu sama. Dan kemudian kita juga bisa baca sebelum saya menjelaskan pengertian daripada atau angka setengah. Mari Keluaran 27 ayat yang kelima. Keluaran 27 ayat yang kelima. Saudara, kita lihat Keluaran 27 ayat yang kelima. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur misbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi misbah itu. Kemudian Keluaran 38 ayat yang keempat. Perhatikan, dibuatnyalah untuk misbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Perhatikan, berbicara tentang nilai uang yang harus yang harus dipersembahkan, ya, nilai uang yang harus dipersembahkan Israel demi terbebasnya mereka dari tulah yang akan dinyatakan Allah atas seluruh umat manusia supaya mereka bebas. Nilai uang yang harus dipersembahkan itu adalah setengah sikap. Berapa banyaknya saya tidak membahas tentang banyak atau jumlah atau nilai uang saat ini, tapi saya akan membawa kehidupan kita untuk melihat dari nilai yang Tuhan tetapkan. Nilainya adalah setengah sikap. Ini korban yang akan membebaskan murka Allah atas Israel, yang akan membebaskan Israel dari Tuhan yang akan Allah nyatakan atas umat manusia. Nilainya adalah persembahan uang itu, nilainya adalah setengah sikap. Nah, angka setengah ini mengingatkan kita akan posisi jala-jala yang ada dalam mezbah korban bakaran. Di mana saudara, tinggi jala-jala yang ada di mezbah korban bakaran itu tingginya tepat setengah tinggi mezbah. Dan penjelasan itu bisa kita dapat dalam Keluaran 27 ayat 5, Keluaran 38 ayat yang keempat tadi, di mana di atas jala-jala yang letaknya tepat di tengah-tengah mezbah korban bakaran ini, korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban keselamatan ditempatkan dan dibakar. Perhatikan, setengah sikap nilai uang yang menjadi jaminan, saudaraku sekalian, keselamatan Israel pada waktu itu dari tulah ataupun penghukuman yang akan dinyatakan Allah. Ternyata angka setengah itu mengingatkan kita akan posisi korban keselamatan, posisi korban pendamaian, posisi korban keselamatan, di mana di atas
jala-jala yang letaknya tepat di saudaraku sekalian tengah-tengah mesbah korban bakaran. Korban itu dibakar. Dan oleh pembakaran korban pendamaian Israel diampuni dari segala dosanya. Kemudian Israel juga dilepaskan dan dibebaskan dari segala dosa. Dan perhatikan, kalau kita berbicara tentang korban keselamatan, korban pendamaian, korban penghapus dosa yang diletakkan tepat di tengah-tengah mesbah, di jala-jala yang letaknya tepat di tengah-tengah mesbah, di mana oleh kekuatan darah korban pendamaian, korban penebusan dan korban keselamatan, Israel terlepas dari murka dan hukuman. Maka angka setengah sikap, angka setengah yang menunjuk pada posisi korban ini sebenarnya juga menunjuk kepada korban Kristus, menunjuk pada korban salib Kristus. Kenapa saya berkata demikian? Alasannya, mari kita coba lihat di dalam haleluya Injil Yohanes 4. Maksud saya Injil Yohanes 19. Injil Yohanes 19. Injil Yohanes 19. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-18. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Perhatikan, tadi saya katakan korban keselamatan, korban penebus dosa, korban pendamaian yang melepaskan Israel dari dosa mereka, yang membebaskan Israel dari penghukuman murka Allah yang akan dijatuhkan atas umat manusia. Maka saudara bisa perhatikan korban pendamaian, korban penebus salah, korban haleluya keselamatan itu ditempatkan atau diletakkan di dalam mesbah korban bakaran. Tepatnya saudara letaknya setengah tinggi mesbah. Letak korban itu tepat di tengah. Letak korban yang di tengah ini mengingatkan kita akan posisi salib Kristus, menunjukkan kepada kita tentang posisi salib Kristus. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-18 jelas sekali. Yesus berada di tengah-tengah di antara dua penjahat yang ada di kanan dan kiri. Posisi salib Yesus itu. Dari ungkapan ini saya mengharapkan saudara kita memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa yang dimaksud dari domba yang dibakar di tengah-tengah saudara mesbah korban bakaran yang letaknya tepat setengah tinggi mesbah, di mana darah yang saudara tercurah dari korban yang dibakar itu menyelamatkan Israel. Dan ternyata posisi korban di tengah itu mengingatkan kita pada salib Kristus. Maka mari pada kesempatan saudara dalam ibadah Jumat Agung ini kita bersama-sama mengarahkan saudara pandangan mata jiwa kita ke atas bukit Golgota, di mana Yesus tersalib di sana, di mana Dia mencurahkan darahnya bagi kita di sana. Dan perhatikan baik, oleh curah darah Golgota yang sekarang dikerjakan oleh pribadi Yesus ini, keselamatan, kebebasan dari penghukuman dan murka Allah
diberikan kepada saya dan Ustaz, menjadi bagian dari kehidupan saya dan Ustaz. Oleh sebab itu pada perayaan Paskah ini, pada ibadah Jumat Agung ini, saya berseru kepada semua umat Tuhan yang bisa mendengarkan firman ini. Mari kita mempertaruhkan seluruh keselamatan hidup kita kepada kekuatan anak domba Allah yang telah mati tergantung di atas kayu salib bagi kehidupan kita 2020 tahun yang lalu. Pertaruhkan segenap keselamatan hidup kita hanya kepada lewat iman, lewat keyakinan kita bahwa Dia adalah satu-satunya penyelamat yang bisa menolong dan menyelamatkan kita dari murka dan penghukuman yang akan datang. Seperti bangsa Israel selamat oleh kekuatan darah domba Paskah yang dioleskan pada ambang pintu atas rumah dan kepada dua tiang pintu rumah mereka. Kekuatan darah korban Kristus biar akan terpercik, teroles dalam setiap pintu hati kita, dan kita berkeyakinan karena kekuatan darah Golgota, di mana Yesus anak domba Allah mati bagi kehidupan untuk mencurahkan darahnya teroles dalam setiap pintu hatiku. Aku akan diselamatkan, aku akan dilepaskan dari maut dan penghukuman yang akan melanda dunia ini. Kekuatan darah Kristus membebaskan engkau dari ancaman corona. Yakini kebebasan daripada corona bisa terjadi secara fisik, di mana kita benar-benar bebas, tidak terpapar, tidak terjangkiti oleh virus itu. Tetapi saudara, keselamatan oleh kekuatan darah Kristus juga bisa menuju pada keselamatan jiwa setelah kematian kita. Mungkin bisa saja kita terpapar oleh badai corona karena kita tidak bertindak bijaksana. Kita melanggar ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan. Mungkin kita mati oleh corona, tapi jiwa kita dalam iman percaya kita kepada Yesus, kita akan dilepaskan dari maut. Kita akan diselamatkan dan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Perhatikan dari sini, kita bisa melihat bahwa domba Paskah yang harus ditangkap pada tanggal 10 dikurung sampai hari ke-14, darahnya memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Israel dari ancaman maut yang melanda Mesir, dari murka dan tulah yang melanda Mesir, kemudian tuntutan persembahan setengah sekal uang pendamaian yang membebaskan Israel dari tulah yang akan dijatuhkan Allah atas umat manusia. Saudara sekalian, kedua hal ini sebenarnya menunjuk kepada korban Kristus di atas kayu salib. Wujud nyatanya, perwujudannya adalah korban Kristus, di mana pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib, kekuatan darahnya itu membebaskan kita dari dosa. Coba kembali baca, saudara sekalian, menjelang ayat-ayat yang terakhir, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 tadi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 tadi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa.
Perhatikan pada kalimat yang menyatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Apa arti kata segala dosa? Apa arti dari kata segala atau menyucikan kita dari segala dosa? Apa arti? Segala dosa itu disucikan. Apa arti? Segala dosa ini menunjuk dosa masa lalu, dosa yang sudah kita kerjakan itu akan diampuni karena kekuatan darah Kristus yang kita yakini. Dosa masa sekarang, dosa masa yang akan datang, semuanya diampuni, disucikan oleh kekuatan darah Kristus. Kalau dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang sudah disucikan oleh kekuatan darah Kristus, maka sungguh-sungguh tidak ada satu kekuatan yang bisa mengantar kita kepada maut. Amin. Dosa masa lalu disingkirkan, dilepaskan. Dosa masa sekarang disingkirkan. Dosa yang akan datang sudah diberikan pengampun, sudah dihapuskan dari kehidupan kita. Ini kekuatan darah. Tapi kemudian pertanyaannya kepada kita saat ini adalah, benarkah kekuatan kuasa darah Kristus yang menyucikan dosa masa lalu, yang menyucikan dosa masa sekarang, yang menyucikan dosa kita yang akan datang? Kuasa darah itu sudah menjadi milik dari kehidupan kita. Ini pertanyaan. Sebab kalau kekuatan darah yang menyucikan segala dosa, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang, itu mempengaruhi kehidupan kita, maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa dosa itu akan sama sekali tidak tampak dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan dalam kebenaran Allah yang sepenuhnya. Kita akan berjalan dalam kekudusan seperti yang Allah tetapkan untuk kita jalani. Bahkan kita akan bergerak mendekat, semakin mendekat kepada kesempurnaan Kristus. Mari kita periksa kehidupan kita ini. Kita periksa kehidupan kita ini. Sudah ada darah domba Paskah yang menyucikan segala dosa. Itu sudah mempengaruhi kehidupan kita. Kuasa itu sudah berada dalam kehidupan kita. Sebab ketika kuasa korban Kristus, darah Kristus yang menyucikan segala dosa ada dalam kehidupan kita, maka segala macam bentuk dosa itu tidak akan tampak lagi dalam kehidupan kita. Kalau masih ada dosa-dosa yang kita kerjakan di hari ini, berarti darah Kristus belum mempengaruhi. Kekuatan kuasa darah Kristus belum mempengaruhi kehidupan kita. Sebab kalau kekuatan darah korban Kristus mempengaruhi kehidupan kita, semua dosa, dosa yang lalu, dosa saat ini, dosa yang akan datang, disucikan, dilepaskan. Tidak lagi kita kerja. Kita akan hidup benar, kita akan hidup kudus, kita akan hidup sempurna seperti yang dikehendaki Allah. Kalau belum, masih ada dosa, mohon kekuatan Tuhan. Sebab hanya dengan pengaruh kekuatan darah korban Kristus yang menyucikan kita dari segala kesalahan, maut itu akan dilalukan dari kehidupan kita. Maut itu akan disingkirkan dari kehidupan kita. Engkau masih berbuat dosa hari ini? Mungkin ada minuman yang masih mengikat engkau, ada roh perselingkuhan yang masih mengikat engkau,
Mari kita lepaskan dan mohon kekuatan daripada Tuhan, agar kekuatan darah domba Paskah yang tercurah di Golgota 2020 tahun yang lalu mempengaruhi kehidupan kita, membawa kehidupan kita terlepas dari segala macam ikatan dosa, sehingga kita benar-benar akan terbebas dari maut, terlepas dari murka dan penghukuman. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, tetapi karena waktu dan situasi, maka saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini sampai di sini. Ingat, domba Paskah yang ditetapkan ditangkap pada tanggal 10, dikurung sampai pada hari yang ke-14, darahnya beri kekuatan untuk melepaskan Israel dari maut yang melanda Mesir. Itu ternyata menunjuk kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang darahnya juga mengadakan kelepasan dosa bagi kehidupan kita yang percaya. Kemudian tuntutan korban uang pendamaian setengah sekali, ternyata angka setengah itu menunjuk pada letak korban, di mana korban pendamaian, korban kelepasan, korban penebusan salah, korban penyelamatan itu dipersembahkan di sana. Itulah jalan-jalan yang tingginya tepat setengah tinggi mesbah. Jadi korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban pendamaian itu diletakkan tepat di tengah-tengah mesbah. Posisi korban yang di tengah, di mana darah korban ini juga mengadakan kelepasan dosa, pengampunan dosa bagi Israel. Mereka dilepaskan dari segala murka dan penghukuman. Demikian juga saudara, korban ini, posisi korban yang di tengah menunjuk kepada korban Kristus, di mana Yesus disalib tepat di tengah-tengah di antara dua penjahat. Kekuatan darahnya melepaskan kita dari segala dosa, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang. Oleh kekuatan kuasa darah Kristus dilepaskan. Ketika semua dosa dilepaskan dari kehidupan kita, maka kita akan benar-benar lepas, bebas dari murka dan penghukuman Allah. Murka dan penghukuman dia dinyatakan hari-hari ini atas dunia lewat badai corona. Kita tidak akan terpapar, kita tidak akan saudaraku sekalian kena, kalau kita berada dalam kehidupan yang bertindak bijaksana. Bijaksana dalam arti menghargai himbauan yang diberikan kepada kita untuk mengisolasi diri, sebab mengisolasi diri itu juga adalah sesuatu yang alkitabiah, yang patut untuk kita kerjakan, di mana kita harus mengisolasi diri sampai amarah, sampai murka penghukuman atas dunia ini berlalu. Kemudian saat kita ada dalam rumah sesuai dengan firman minggu yang lalu, kita jangan pasif. Mari kita makan roti yang tidak beragi. Apa itu roti tidak beragi? Kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian tetaplah berada di dalam Kristus, sebab hanya kekuatan darah korban Kristuslah yang bisa menolong kehidupan saya dan saudara terlepas dari semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Pemain musik segera mengambil tempatnya. Kita akan bersama saudara sekali masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Nanti hambanya Bapak Paling bisa haleluya akan membagikan tubuh dan darah Tuhan kepada kita semuanya. Dan kepada saudara yang berada di rumah masing-masing, siapkan diri saudara dengan haleluya yang sudah ada di tangan saudara, yang sudah kami bagi. Mari kita mengikuti tahap-tahap perjamuan suci ini seperti apa yang jadi ketetapan bagi kehidupan kita sidang Jumat di tempat ini. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian, nyanyian Psalm nomor 159.
Salmo 159.
Oleh sebab itu Tuhan tolong kami untuk kami benar-benar mengalami kekuatan kuasa pengaruh dari darah korban salibmu. Supaya sungguh segala dosa kesalahan kami akan Engkau lepaskan dari kehidupan kami, sehingga kami akan mampu hidup benar seperti Engkau benar. Kami akan mampu hidup kudus sama seperti Engkau kudus. Bahkan kami akan terus bergerak menuju pada kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki untuk kami capai dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tolong Tuhan, meteraikan firman-Mu saat ini dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami kembali memandang korban di atas kayu salib di Bukit Golgota 2020 tahun yang lalu. Saat ini kami akan menyatu dalam tubuh dan darah. Biarlah Engkau akan menolong kehidupan kami, supaya tubuh dan darah hari ini akan menjadi sumber kekuatan dan kuasa bagi kami, untuk kami lepas dari bahaya dan ancaman maut yang akan Engkau nyatakan kepada kehidupan-kehidupan yang menolak dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Kami siap untuk menyatu dalam tubuh dan darah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara sedang jemaat di rumah menyiapkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah dibagikan, mari kita yang ada di tempat ini bersama keluarga pastori persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Di kayu salib aku melihat. Kita
salib bagi kehidupan kita. Kekuatan darah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Dengarkan firman Allah tentang roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan yang bolehnya pada saat siang hari kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yakinkah saudara apabila saudara memakannya, saudara akan beroleh persekutuan di dalam tubuh Kristus yang suci? Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ini adalah tubuhmu yang dianjurkan bagi kami. Layakkan kami bersekutu dalam tubuh kudusmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur sebab Tuhan kita hanya memberikan kepada kehidupan kita tubuhnya saja. Sebab kalau hanya tubuh yang diberikan, maka tubuh adalah tubuh yang mati. Tetapi kita bersyukur selain tubuh dia berikan darah. Di dalam darah Kristus ada jiwa atau kehidupan daripada Kristus, sehingga dengan menyatunya tubuh dan darahnya, maka akan tergenapilah firman yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Persekutuan tubuh dan darah Kristus akan membuat Kristus hidup di dalam kita. Sekalipun kita masih hidup dalam daging kita sebagai manusia, tapi karakter Kristus akan terpancar nyata dalam langkah-langkah kehidupan kita. Angkat cawan itu lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Allah tentang cawan itu. Demikian juga ia mengambil satu sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat lagi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang bolehnya pada saat siang hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yakinkah saudara apabila saudara meminumnya, saudara akan beroleh persekutuan dan pengampunan di dalam darah Kristus yang suci? Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya haleluya, ini adalah cawan yang tertumpah untuk pengampunan dosa banyak orang. Layakkan kami bersekutu dalam darah kudusmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum cawan Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan. Angkat kedua belah tangan ke atas. Katakan, di kayu salib aku melihat. Di kayu salib kepadamu Tuhan, sebab Engkau telah menolong kehidupan kami, di mana kami boleh duduk tenang di ujung kaki mendengarkan penuturan perkataan firman-Mu. Bahkan Engkau masih memperkenankan kami untuk kami bersekutu di dalam tubuh dan darah. Lewat persekutuan kami dalam tubuh dan darah, maka Engkau akan hidup dalam kehidupan kami. Kami akan bergerak dalam kehidupan-Mu dalam langkah-langkah iman kami. Ketika kami bergerak dalam langkah-langkah kehidupan-Mu, sebagaimana Engkau senantiasa terlepas terbebas dari segala belenggu dan malapetaka yang melanda dunia ini, maka kami pun akan
belenggu dan malapetaka yang sedang melanda dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami meteraikan setiap kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami sekalian. Memberkati keluarga-keluarga yang sudah mengikuti ibadah lewat siaran langsung ini Tuhan. Kau turunkan berkat marifat kepada mereka semuanya, supaya dengan berkat marifat dan hikmat-Mu, maka pada akhirnya umat-Mu akan mengetahui kebenaran-kebenaran yang menjadi dasar bagi kehidupan mereka untuk melaksanakan ibadah untuk sesaat di rumah mereka masing-masing. Dan di hari-hari ke depan kami tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi kami akan semakin giat, sebab kami tahu waktu dan saatnya akan segera tiba bagi kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga kami berdoa dengan marifat yang daripada-Mu, seluruh umat mendapatkan kekuatan ajaib mengatasi badai corona ini dalam langkah kehidupan kami, sehingga di hari yang akan datang kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Ka'bah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Persembahan yang kami himpunkan di tempat kediaman masing-masing, Engkau akan memberkati, baik yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi. Engkau akan mencurahkan berkat kepada kehidupan umat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami khusus berdoa untuk perayaan Jumat Agung yang diadakan oleh gereja-gereja yang lain. Di tempat-tempat yang lain Engkau hadir di sana juga. Engkau akan memberkati kehidupan umat-Mu dengan kelepasan, kebebasan dari segala belenggu dan ikatan dosa, yang bisa melepaskan kehidupan umat-Mu dari bahaya maut yang akan melanda dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati pekerjaan sidang jemaat-Mu, memberkati nikah rumah tangga sidang jemaat-Mu, memberkati buah-buah nikah daripada jemaat-Mu, supaya dengan berkat-berkat itu pada akhirnya kedamaian dan ketenteraman, suasana surga menjadi bagian yang tidak terluput dari kehidupan umat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang berada di tempat ini pun juga nyatakan berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami dua kota yang kami kasihi, Papua Barat, bahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana semuanya sedang berada dalam kegelisahan, semuanya berada dalam kekhawatiran dan ketakutan karena badai corona ini. Tetapi kami yakin dan percaya kekuatan kuasa akan bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan, hingga pada akhirnya badai corona akan segera lalu, dan pada akhirnya seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang ada akan bisa menjalankan pekerjaan mereka, akan bisa menjalankan ibadah mereka seperti pada saat-saat yang lalu. Kami yakin dan percaya peristiwa ini terjadi seizin dan seturut daripada kehendak-Mu, sebab Engkau menghendaki setiap pribadi kami tidak melepaskan diri dari persekutuan dengan Engkau, dari menyembah dan berbakti kepada-Mu, sebab Engkau adalah penguasa yang telah menciptakan segala sesuatu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kita berdoa khusus untuk kota Bintuni ini Tuhan. Kasih khusus bahkan kabar-kabar yang menggelisahkan kami, dan kami dengar, biarlah Engkau akan membentuk kehidupan kami, siapapun kami, menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kami tidak cepat menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, supaya ketenangan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni ini akan tercipta dengan baik. Dan dengan demikian kami tetap bisa menguasai diri, kami tetap tenang, sehingga kami tetap berada dalam keadaan yang sukacita. Dan ketika kami memiliki hati yang penuh dengan sukacita, badai corona tidak akan mendekati kami, karena takut oleh sukacita yang tidak lepas dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih aparat keamanan dari pihak TNI maupun Polri yang terus mengawasi kumpulan-kumpulan massa yang bisa membahayakan, bisa memaparkan, menularkan virus ini. Mereka terus bekerja siang dan malam. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka semuanya Tuhan. Lindungi, jaga pada saat mereka bertugas. Langkah-langkah kehidupan mereka berada dalam penyertaan dan pengawalan-Mu, dan bahkan mendahului setiap langkah kehidupan mereka. Singkirkan dari hadapan aparat keamanan yang ada virus-virus jahat, niat-niat jahat, bahkan kecelakaan bahaya maut sekalipun Engkau
diciptakan ada suasana isolasi yang penuh dengan kenyamanan dan kedamaian, kami boleh tetap beribadah bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing, menyembah, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami pertaruhkan, haleluya, rencana ibadah, haleluya, perayaan hari kebangkitan-Mu pada hari Minggu esok ke dalam tangan-Mu yang kami akan laksanakan dalam siaran langsung kembali Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan jaringan yang terbaik sehingga seluruh umat-Mu bisa mengikuti jalannya ibadah yang kami siapkan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah kepada rumah tangga masing-masing, beraktivitas bersama mereka dalam keluarga masing-masing, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa diturunkan atas kehidupanmu, persekutuan penyertaan lewat anaknya yang tunggal, penyertaan yang manis lewat kuasa Rohnya yang kudus, menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Imam Besar, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang mengasihi kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikian seluruh rangkaian acara ibadah kita selesai. Kita tidak melaksanakan liturgi seperti hari-hari biasa, mengingat waktu yang haleluya, saudaraku sekalian, mengingat keadaan dan situasi yang terjadi, maka ibadah kita kemas seperti ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita tidak usah jabat tangan, korban kita bawa ke tempat yang sudah disediakan.